Baik, dalam perjumpaan kita pada saat ini, saya Megi Rianto akan mencoba membahas tentang teologi feminisme yang dikemukakan oleh salah satu teolog feminis yang bernama Mary Daly. Ya, Mary Daly adalah seorang teolog feminis yang sangat kritis terhadap agama, khususnya agama Kristen. Nah, ia merasa bahwa agama Kristen seperti yang selama ini dipahami berperan besar dalam mendukung patriarki, sebuah sistem di mana laki-laki mendominasi dan memegang kekuasaan lebih tinggi daripada perempuan pada umumnya. Nah, dalam bukunya yang terkenal yaitu Beyond God the Father pada tahun 1973, Daly membahas bagaimana agama ini menurutnya justru menekan perempuan alih-alih membebaskan mereka. Nah, ia berpendapat bahwa perempuan perlu melihat kembali, bahkan menolak banyak konsep dalam agama yang ia anggap tidak adil. Nah, kita akan membahas bagaimana gagasan-gagasan utama Mary Daly agar lebih mudah untuk kita pahami bersama. Nah, kita akan menelusuri bagaimana ia mengkritik penggambaran Tuhan sebagai laki-laki, pentingnya bahasa yang kita gunakan dalam agama, dan bagaimana mendorong perempuan untuk menciptakan spiritualitas yang lebih dan sesuai dengan pengalaman mereka. Nah, bagian yang pertama yaitu agama sebagai alat patriarki. Nah, menurut Daly, agama Kristen mendukung patriarki atau sistem di mana laki-laki memegang kendali dan kekuasaan lebih tinggi daripada perempuan. Ia melihat bahwa ajaran-ajaran ini sering menggunakan Tuhan sebagai simbol kekuasaan yang sangat maskulin untuk menegaskan bahwa laki-laki memang seharusnya punya kuasa lebih besar dibanding perempuan. Misalnya Tuhan dalam Alkitab yang sering disebut sebagai Bapa, Raja, atau Putra. Nah, istilah-istilah ini semua sangat maskulin dan bagi Daly menunjukkan bahwa laki-laki dianggap lebih dekat dengan sifat Tuhan. Nah, menurutnya hal ini bukan hal yang kebetulan. Nah, Daly melihatnya sebagai cara halus untuk menanamkan ide bahwa laki-laki memang seharusnya memimpin baik dalam kehidupan keluarga, gereja maupun masyarakat. Nah, ia merasa bahwa ajaran-ajaran ini membuat perempuan merasa bahwa tempat mereka ada di bawah laki-laki dan bahwa mereka harus tunduk pada otoritas laki-laki pada umumnya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan spiritual mereka sendiri. Nah, inilah yang ia maksud dengan agama sebagai patriarki, karena melihat Tuhan sebagai raja yang merupakan maskulin. Nah, Daly menyatakan bahwa struktur kekuasaan di gereja yang sangat sering dipegang oleh pada umumnya laki-laki semakin memperkuat gagasan ini. Perempuan jarang diizinkan untuk memimpin di dalam gereja pada umumnya, dan jika mereka diizinkan, seringkali peran mereka terbatas pada tugas-tugas tertentu yang dianggap sesuai untuk perempuan. Nah, di sini ada diskriminasi. Nah, menurutnya semua ini menunjukkan bahwa agama Kristen tidak benar-benar memberikan ruang bagi perempuan untuk berkembang ataupun berperan penuh dalam sebuah struktur dalam tata gereja. Nah, yang kedua yaitu penggambaran Tuhan yang maskulin. Nah, di sini Daly sangat mengkritik konsep bahwa Tuhan itu selalu digambarkan sebagai sosok laki-laki. Dalam pandangannya, gambaran ini menciptakan persepsi bahwa hanya laki-laki yang bisa mempresentasikan Tuhan, sementara perempuan seolah-olah jauh dari sifat atau kata ilahi. Nah, ini bukan hanya masalah simbolik menurut Daly. Menurut Daly ini menciptakan ketidaksetaraan yang nyata. Nah, jika Tuhan dianggap sebagai laki-laki, perempuan secara tidak langsung dipaksa untuk menerima gagasan bahwa
mereka lebih rendah atau kurang dari laki-laki dalam hal spiritualitas dan otoritas. Nah, di sini Deli berpendapat bahwa penggambaran Tuhan sebagai laki-laki seolah mengunci perempuan dalam posisi yang lebih rendah. Nah, perempuan jadi merasa bahwa mereka harus mengidentifikasi diri mereka dengan laki-laki untuk bisa dekat dengan Tuhan, atau setidaknya merasa diterima dalam lingkup spiritual. Nah, ini membuat perempuan terjebak dalam sistem yang tidak pernah mengakui mereka secara utuh. Nah, kemudian dalam pandangan Deli, penting bagi perempuan untuk tidak lagi melihat Tuhan hanya sebagai sosok laki-laki. Ia mengusungkan agar Tuhan dilihat lebih sebagai kekuatan atau energi yang meliputi segala sesuatu, bahkan seseorang yang bisa diidentifikasi dengan jenis kelamin tertentu. Dengan cara ini perempuan bisa merasa lebih bebas dalam berhubungan dengan Tuhan tanpa harus merasa tertekan oleh gagasan bahwa mereka harus menyesuaikan diri dengan identitas laki-laki. Nah, kemudian poin yang ketiga itu bahasa agama yang berpusat pada laki-laki. Bahasa agama yang berpusat pada laki-laki. Nah, bagi Deli, bahasa itu sangat penting karena bahasa membentuk cara kita berpikir dan memandang dunia. Nah, dalam agama, bahasa yang digunakan seringkali sangat maskulin dan mendukung gagasan patriarkal. Contohnya dalam agama Kristen sendiri, Tuhan sering disebut dengan istilah-istilah maskulin seperti Bapa dan Putra. Nah, semua ini menurut Deli menciptakan citra bahwa hanya laki-laki yang pantas atau layak berhubungan langsung dengan Tuhan. Nah, di sini Deli kembali menyatakan bahwa perempuan harus menciptakan dan menggunakan bahasa teologi yang lebih inklusif, dalam artian bahwa bahasa yang tidak hanya mewakili laki-laki tetapi juga menghormati perempuan. Nah, baginya penggunaan bahasa yang lebih inklusif adalah cara untuk membantu perempuan merasa bahwa mereka juga penting dalam hal spiritualitas, dan bahwa mereka tidak perlu lagi berhubungan dengan Tuhan melalui lensa maskulin. Nah, sebagai contoh, Deli mengusulkan untuk menggantikan istilah-istilah seperti Bapa atau Putra dengan istilah yang lebih netral atau lebih cocok untuk pengalaman, bukan hanya pengalaman laki-laki tetapi juga pengalaman perempuan. Nah, mungkin bukan hal yang mudah dilakukan, tetapi menurut Deli ini adalah langkah penting agar perempuan tidak lagi merasa terasingkan atau teralienasi dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Nah, ini juga akan membantu perempuan merasa bahwa mereka berhak untuk menafsirkan dan berpartisipasi dalam agama tanpa merasa bahwa mereka adalah pendatang dalam lingkungan yang sangat maskulin. Nah, kemudian poin yang keempat yaitu membongkar citra Tuhan yang terbatas. Nah, di sini Deli merasa bahwa perempuan perlu mendekonstruksi atau membongkar citra Tuhan yang selama ini dipahami sebagai sosok laki-laki yang duduk di atas tahta mengatur dunia seperti seorang raja. Nah, ia berpendapat bahwa Tuhan seharusnya bisa dipahami dengan cara yang lebih luas. Misalnya kita melihat Tuhan sebagai kekuatan kehidupan atau sesuatu yang lebih abstrak dan tidak terbatas oleh gender. Nah, dengan cara ini Deli berharap bahwa perempuan bisa menemukan hubungan dengan Tuhan tanpa harus merasa bahwa mereka harus menjadi seperti laki-laki untuk bisa mendekat pada Tuhan. Nah, menurutnya perempuan bisa lebih leluasa dalam menjalani kehidupan spiritual mereka jika mereka bisa membayangkan
Tuhan sebagai sesuatu yang tidak terikat pada simbol-simbol maskulin. Nah, alih-alih memikirkan Tuhan sebagai sosok laki-laki, perempuan bisa melihat Tuhan sebagai energi kehidupan yang mengalir dalam diri setiap makhluk. Dengan begitu mereka bisa merasa bahwa mereka mereka juga bagian dari Tuhan tanpa harus mengasosiasikan diri mereka dengan identitas laki-laki. Nah, ini adalah cara Deli untuk membantu perempuan menemukan hubungan yang lebih autentik dengan Tuhan, yang tidak tidak terikat atau tidak diikat oleh simbol-simbol patriarkal yang sudah ada sejak zaman itu. Nah, kemudian poin yang kelima yang kita bahas di sini adalah menciptakan bentuk spiritualitas yang mandiri. Nah, Deli mendorong perempuan untuk tidak terpaku pada agama yang menurutnya membatasi atau mengatur hidup mereka dengan cara yang tidak adil. Nah, ia merasa bahwa perempuan bisa mencari atau bahkan menciptakan bentuk-bentuk spiritualitas yang lebih mandiri, yang lebih cocok untuk kebutuhan dan pengalaman mereka. Nah, baginya perempuan tidak perlu terikat pada aturan agama yang seringkali didiktekan oleh laki-laki dan yang seringkali merugikan perempuan. Nah, misalnya perempuan mencoba untuk berdoa atau dengan cara mereka sendiri, yang tidak harus mengikuti aturan yang sudah ada. Nah, mereka bisa mengeksplorasi bentuk-bentuk spiritualitas yang lebih personal, yang membuat mereka merasa lebih bebas dan berdaya. Nah, Deli menganggap bahwa ini adalah cara bagi perempuan untuk menemukan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, yang lebih mendalam dan benar-benar sesuai dengan diri mereka tanpa harus berkompromi dengan sistem patriarkal yang sudah ada. Nah, ia menyarankan agar perempuan berani mencoba hal-hal baru dalam hal spiritualitas. Misalnya, jika perempuan merasa tidak nyaman dengan citra Tuhan yang maskulin, mereka bisa mencoba membayangkan Tuhan sebagai sesuatu yang lain, yang lebih mereka sukai. Nah, dengan cara ini mereka bisa menemukan jalan spiritual mereka sendiri yang tidak terikat pada pandangan atau aturan lama yang cenderung menghambat. Nah, kemudian poin yang keenam yang dijelaskan dengan teori Deli di sini adalah teologi feminis sebagai gerakan pembebasan. Nah, menurut Deli, teologi feminis bukan hanya cara untuk memahami agama, tetapi juga gerakan pembebasan bagi perempuan pada umumnya, yang melihat teologi feminis sebagai cara bagi perempuan untuk melawan struktur sosial yang tidak adil dan untuk menciptakan dunia yang lebih setara bagi. Nah, bagi Deli, jika perempuan terus-menerus menerima ajaran agama yang patriarkal tanpa mempertanyakannya, mereka akan terus mengalami ketidakadilan dan mereka akan terus mengalami penindasan. Nah, oleh karena itu teori Deli mendorong perempuan untuk mempertanyakan atau menantang dan bahkan mengubah ajaran agama yang menurut mereka tidak adil. Nah, teologi feminis adalah alat bagi perempuan untuk membuka mata mereka terhadap realitas yang ada dan untuk mencari cara agar mereka bisa hidup dengan lebih bebas dan lebih setara dengan laki-laki. Nah, bagi Deli ini bukan hanya tentang mengubah pandangan terhadap Tuhan, tetapi juga tentang mengubah cara pandang terhadap diri sendiri. Ia berharap bahwa dengan teologi feminis perempuan bisa merasa lebih berdaya dan bisa menjalani hidup yang
yang lebih adil atau lebih setara, di mana mereka tidak perlu lagi merasa tunduk atau lebih rendah daripada laki-laki. Nah, Mary Daly memang sering dianggap sebagai tokoh yang kontroversial karena pandangannya yang sangat berbeda dari pandangan agama tradisional. Namun ia juga sangat berpengaruh bagi banyak perempuan yang merasa bahwa agama tradisional tidak memberikan tempat bagi mereka untuk tumbuh dan untuk berkembang. Nah, dengan pandangan yang kuat. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang teologi feminisme yang dikemukakan oleh seorang filsuf feminis yang bernama Mary Daly. Nah, kiranya apa yang telah saya jelaskan boleh kita pahami dengan mudah, dan see you next time. Thank you.